Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Jadi seperti pembelajaran sebelumnya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, jadi untuk pembelajaran kita yang ke-8 ini, kita masih di chapter we can do it and we will do it. We can do it and we will do it. Jadi kita melanjutkan chapter sebelumnya. Kompetensi intinya dibaca sendiri, kompetensi dasarnya juga. Oke, yang akan kita pelajari untuk pembelajaran kita kali ini yaitu stating willingness. Jadi minggu kemarin kita belajar stating capability, dan untuk sekarang kita belajar stating willingness. Stating willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu, kita dapat menggunakan modal will. Jadi untuk capability minggu kemarin kita menggunakan can, kita fokus di modal can. Nah, untuk willingness, untuk pembelajaran sekarang kita fokus di modal will. Jadi sekali lagi kita sudah belajar anggota modal itu banyak. Minggu kemarin kita belajar can, sekarang kita belajar will, yang artinya akan, mau, atau bersedia. Oke, will dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Will selalu bertemu dengan verb 1. Jadi aturannya will sama can itu sama, bertemu dengan verb 1. Kemarin kita sudah belajar apa itu verb 1. Nah, ini verb 1. Jadi karena will selalu bertemu dengan verb 1, oke, karena will selalu bertemu dengan verb 1, maka kita fokus di kolom verb 1-nya saja. Verb 2, verb 3 nanti ada materi khususnya. Maka contohnya sebagai berikut. Andi adalah subjek. Will work. Jadi kita pakai work artinya berjalan, kita pakai verb 1-nya. Andi will artinya akan. Andi will walk to the school. Andi akan berjalan ke sekolah. Andi akan berjalan ke sekolah. Jadi kita fokus di will work. Will bertemu dengan verb 1. Oke, contohnya sama seperti can. Jadi kalau minggu kemarin mengerti can, akan mudah sekali untuk mengerti will. Untuk menyatakan akan, Andi will walk to the school. Jadi cukup will bertemu dengan verb 1-nya saja. Andi will walk to the school. Andi akan berjalan ke sekolah. Nah, untuk menyatakan tidak akan, will bertemu dengan not. Untuk menyatakan tidak akan, will bertemu dengan not. Andi will not walk to the school. Andi will not walk to the school. Jadi will bertemu dengan not, tetap menggunakan verb 1 walk. Untuk bertanya akankah, will dipindahkan di depan subjek. Will dipindahkan di depan subjek. Will Andi walk to the school? Jadi kita mengerti bahwa Andi adalah subjeknya. Will dipindahkan di depan subjek. Will Andi walk to the school? Akankah Andi berjalan ke sekolah? Jadi ini sama ya kayak can kemarin. Untuk menyatakan akan, Andi will walk to the school. Untuk menyatakan tidak akan, Andi will not walk to the school. Untuk bertanya akankah, will Andi walk to the school. Contoh lainnya,
Nah, contoh lainnya kita tetap pakai verb 1 tapi wash. Wash artinya mencuci. Siti will wash the plate. Siti akan mencuci piring. Siti will wash the plate. Siti will not wash the plate. Siti tidak akan mencuci piring. Jadi tidak akan, will ditambah not. Will Siti wash the plate? Akankah Siti mencuci piring? Jadi fokus ya ke merah, yang saya sengaja tulis merah. Siti will wash the plate. Siti will not wash the plate. Will Siti wash the plate? Nah, jadi gitu. Oke, tugasnya seperti can kemarin, buatlah contoh penggunaan will untuk menyatakan akan, tidak akan, dan akankah. Jadi untuk menyatakan akan itu will-nya ditambah saja, will-nya bertemu saja verb 1. Will verb 1. Nah, tidak akan will not verb 1. Akankah will di depannya subjek tetap memakai verb 1. Jadi contohnya seperti ini. Jadi nanti jawabannya 3, contohnya kalimat seperti ini. Sama kayak Ken kemarin. Jadi kalau tidak mengerti bertanya Kif via WA bisa. Kayak Ken kemarin banyak yang tidak mengerti, jangan sampai menulis jawabannya asal-asalan, asalkan tulis saja di situ jawabannya. Jadi bertanya Kidi, karena bahasa Inggris itu berkelanjutan materinya gitu. Supaya selanjutnya nanti mengerti, ya kita usahakan di materi ini mengerti juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang tidak dimengerti silakan dipertanyakan. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.